Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi, baca pertanyaannya dulu ya. Apa tujuan penulis dalam teks tersebut? Untuk tahu tujuan penulis, kita mau nggak mau sih harus baca satu teksnya full, tapi screening aja nggak apa-apa kok. Nah, kita bahas per option ya. Jadi di option A, membuktikan adanya penyebab mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya. Jadi aku highlight di sini, membuktikan adanya penyebab. Terus yang option B, meyakinkan pembaca nih bahwa rambut tidak dapat tumbuh di berbagai tempat. Yang C, menceritakan alasan tidak tumbuhnya rambut. Terus yang D, mengajak pembaca untuk mencari tahu. Dan yang E, memaparkan alasan mengapa ada molekul nih yang dapat merusak jalur WNT sehingga rambut tidak tumbuh. Nah, kayak gitu. Oke, kita bahas dari option A. Membuktikan adanya penyebab mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya. Kalau suatu teks bertujuan untuk membuktikan sesuatu, maka seharusnya teks tersebut harus mengandung semacam bukti dari penyebab mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya. Dan hal ini dipenuhi oleh teks ini. Jadi pada teks ini beberapa kali dia menyebutkan penelitian-penelitian atau studi terkait dengan hal itu tadi, alasan kenapa sih rambut kita tuh hanya tumbuh di kepala saja. Misalnya, nih, aku highlight di sini menurut para ilmuwan. Nah, itu artinya dia mengutip suatu hasil studi, hasil penelitian yang membuktikan bahwa ternyata ada molekul khusus nih, ada molekul yang dapat menghalangi pertumbuhan rambut. Terus lagi-lagi dia juga mengungkapkan, teks ini juga mengungkapkan pada kalimat 5, hal ini diungkapkan oleh para ilmuwan dari University of bla 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 bla. Nah, yang percaya bahwa dia di ilmuwan dari universitas ini juga mengungkapkan bahwa iya benar, ternyata emang ada alasan molekul atau protein di balik kenapa rambut itu cuma tumbuh di kepala aja. Terus dan ini juga di kalimat 6, dalam penelitian ini, nah ini juga diungkapkan oleh Profesor Sarah. Dan juga di kalimat 8 ada Miller, Profesor Dermatologi, yang juga mendukung dari pada gagasan molekul atau sesuatu yang menyebabkan rambut itu nggak tumbuh di tempat-tempat yang sembarangan. Nah, jadi kita bisa save ya jawaban A ini, karena emang didukung banget oleh kalimat-kalimat yang ada di teks. Terus yang B, meyakinkan membaca bahwa rambut tidak dapat tumbuh di berbagai tempat. Jadi daripada dia teks ini meyakinkan pembaca, dia justru seperti yang dijelaskan tadi di option A, dia justru memberikan evidence atau bukti-bukti bahwa ini loh alasannya, alasan kenapa rambut cuma tumbuh di kepala aja. Terus yang C, menceritakan alasan tidak tumbuhnya rambut pada seluruh bagian tubuh. Jadi pada teks ini dia tidak menceritakan alasan, dia mengutip beberapa studi atau beberapa penelitian yang mencari alasannya. Jadi dia tidak menceritakan alasannya seperti apa. Di teks ini dia kalau satu teks itu menceritakan alasan, dia bakal menceritakannya dari A sampai Z kayak gitu loh. Jadi tanpa mengutip dari studi lain. Jadi kalau yang menceritakan alasan itu adalah isi dari studi-studi yang dia kutip kayak gitu. Terus mengajak pembaca untuk mencari tahu juga enggak, karena teks ini tidak ada unsur persuasif, nggak ada kayak ajakan
nggak ada kayak kata-kata mengajak, dan juga di teks ini tidak mencantumkan urgensi kenapa kita perlu tahu kenapa kita perlu tahu penyebab rambut itu tidak tumbuh di seluruh bagian tubuh. Jadi yang B, C, D ini bisa kita eksklusi. Terus yang E, memaparkan alasan mengapa ada molekul bla bla bla. Jadi ini sama kayak yang C ya. Makanya jawabannya yang tepat itu adalah yang A.